Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Baik lagi ke channel aku, Rizky Latifah. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang bagaimana cara kita merawat kesehatan payudara kita. Nah, jadi di video sebelumnya atau di video beberapa bulan lalu aku pernah bikin video tentang bagaimana cara merawat kesehatan misfi atau vagina pada organ kewanitaan kita gitu. Jadi di video kali ini aku mau khusus bahas tentang bagaimana cara kita merawat kesehatan payudara. Nah, mohon maaf nih kalau sebelumnya videonya nih aku juga ngomongnya agak terbata-bata karena seperti biasa aku tuh kebiasaan banget kalau misalkan bikin video tuh selalu kayak orang sesak napas, kayak orang terburu-buru nervous atau gimana, karena juga aslinya kan aku gemuk gitu badannya, jadi nggak ngomong juga suka agak susah. Oh iya, langsung aja ya ke inti dari tema videonya. Jadi aku mau bahas dulu nih, kita kan selama ini kalau misalkan untuk perawatan payudara, paling yang aku sendiri awam sebelum mengetahui sedetail ini bagaimana cara merawat kesehatan payudara, mungkin di sebagian teman-teman semua hanya untuk kayak bagaimana sih cara merawatnya itu, mungkin pertama kalian bisa memilih untuk bra atau BH atau penyanggang si payudara sendiri ini yang cocok dengan ukuran dan juga kondisi dan bentuk payudara kita. Biasanya kita cuma tahu hanya itu ya. Terus misalnya kalau kayak di malam hari, kalau bisa jangan menggunakan bra gitu atau penyanggang payudara, hanya sebatas hal kecil itu yang kita tahu ya. Nah, di video ini bukan cuman itu aja yang aku mau bahas mengenai gimana sih kita cara tahu cara bra yang benar sesuai dengan ukuran dan juga bentuk payudara kita, atau cuma semacam kalau malam hari atau mau tidur jangan menggunakan payudara. Nah, sebelum jangan menggunakan penyanggang payudara. Mohon maaf guys, aku ngomongin banyak tipenya. Oh iya, buat yang pertama, aku sendiri itu untuk merawat payudara yang pasti aku memilih BH atau bra itu yang tidak menggunakan busa. Jadi kalau misalkan kalian yang sering menggunakan BH yang membutuhkan busa atau untuk penyanggangnya lebih nyaman, itu sih itu sesuai dengan kalian gimana ya cara senyamannya kalian. Cuman kalau aku pribadi, aku nggak suka sama bra yang menggunakan busa atau kayak ada bahan dari kawatnya gitu, karena biasanya aku tuh suka ngerasa di area sekitar payudara tuh suka ngerasa iritasi atau nggak nyaman gitu kan. Dan biasanya kalau busa itu dia kan pada saat kita mencuci bra atau CWH itu dia lebih banyak ngeresep tuh si sabun atau enggak kayak pewangi pakaian. Jadi kalau misalkan kalian di bagian busanya itu kadang suka kayak ada semacam kayak pasir-pasir gitu, jadi kayak deterjen yang masih menempel. Kalau kalian perhatiin ya, kadang aku juga soalnya kalau misalkan sebelum menggunakan bra, apalagi yang baru banget aku cuci nih, aku kadang suka ngeliat tuh terus lama kelamaan dia seperti kayak butiran gabus gitu karena udah terlalu lama, kayak spons gitu. Kadang aku juga sering ngeliat. Nah itu kadang itu bikin gatel di bagian bawah payudara ataupun di bagian area puting payudara gitu. Nah jadi aku menghindari banget tuh yang ada busahnya, sponsnya, atau yang ada kayak kawat penyanggangnya gitu. Jadi aku lebih suka menggunakan si bra atau BH ini yang polos aja, yang biasa aja gitu, yang dari bahan yang penting kan tebal tuh, nggak menjeplak si puting payudara kita dan menimbulkan yang tidak bagus pandangan di laki-laki gitu. Nah itu yang pertama ya. Terus yang kedua, aku biasanya nggak menggunakan bra atau penyanggang payudara pada saat tidur gitu. Tapi pada saat tidur pun aku tetap menggunakan pakaian yang tertutup. Jadi bukan berarti tidur nih terus nggak menggunakan bra atau nggak menggunakan penyanggang payudara, ya udah seenaknya aja. Karena kan dalam Islam juga sebagai wanita kita nggak boleh ya tidur dalam keadaan aurat yang benar-benar real terbuka.
nggak bagus juga gitu. Nah, kenapa sih aku nggak menggunakan si bra pada saat aku tidur atau nggak menggunakan penyangga payudara? Karena otomatis pada saat kita tidur itu kan organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita, mereka juga ikut beristirahat gitu. Ataupun aku kadang ngerasa kalau pada saat aku tidur, bagian dari jantung atau paru-paru aku itu lebih banyak bereaksi. Jadi kayak kembang kempisnya lebih cepat kadang nih aku ngerasa ya. Terus kayak kalau tidur tuh kadang hadap kiri balik kanan, celentang dan sebagainya, itu kadang kalau menggunakan bra aku ngerasanya nggak nyaman gitu. Terus bikin sesek juga kadang di bagian dada atau di bagian ulu hati gitu. Terus aku membebaskan si payudara aku ini untuk bernapas, kayak beristirahat lah, karena kan selama seharian ini kita perempuan dari pagi, siang, sore itu selalu menggunakan payudara. Selalu menggunakan si bra atau penyanggang payudara ini. Jadi biarkanlah untuk malam hari pada saat kita istirahat, rileks, si payudara kita juga untuk rileks dan beristirahat gitu. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, aku dulu biasanya aku untuk menjaga si kelembapan tekstur kulit payudara atau si rasa kekenyalan payudara sendiri, aku biasanya dulu menggunakan oil. Jadi oilnya itu kalau kalian tahu yang di supermarket itu, kalian tahu nggak sih kayak oil massage gitu kan, kayak dari Mustika Ratu atau Sari Ayu yang untuk pijat gitu loh. Kadang aku menggunakan itu. Cuman nggak tahu kenapa, karena mungkin dia teksturnya oil ya, terus kayak minyak gitu, dan memang sebetulnya itu buat urut sih, cuman karena mungkin teksturnya itu oily aja, jadi aku menganggapnya wah ini bisa nih gitu buat melembabkan payudara gitu, kulit payudara lebih kayak kenyal gitu, aku ngerasanya gitu. Nah ternyata pas aku pakai beraktivitas, terutama kan aku bekerja ya seharian dari pagi, kadang aku juga kerja sip-sipan juga, itu justru malah bikin lengket gitu, bikin lengket, nggak nyaman di siang hari. Dan pernah waktu itu aku ngecek di siang hari juga itu jadi kayak ruam, jadi kayak anak kecil yang pakai pupuk terus gitu, kayak ruam gitu, kemerahan. Terus akhirnya aku memutuskan untuk stop. Oh ini malah jadi iritasi gitu, karena dia teksturnya oil dan berminyak, itu justru malah bikin kelembapan, lembab sih jadinya, lebih kenyal, lebih lembut si kulit payudaranya, tapi itu malah menimbulkan iritasi atau gatal-gatal gitu. Terus biasanya itu aku cuman melakukan si 3 treatment tadi. Jadi aku benar-benar milih banget gimana sih ukuran bra atau BH yang pas banget sama ukuran payudara aku, terus bentuknya juga harus pas, terus tidak yang menggunakan busa atau kawat. Terus yang kedua, kadang kalau misalkan tidur malam atau sering banget tidur malam, aku membebaskan payudara aku juga untuk bernafas dan juga untuk rileks gitu, tidak menggunakan bra ataupun penyanggang payudara itu sendiri. Dan yang ketiga, aku biasanya menggunakan oil massage gitu kan. Nah, untuk mensingkat dari video ini, pengganti si oil massage ini, aku langsung tuh sering-sering baca googling, atau bahkan tanya ke teman-teman. Kadang aku juga kalau ngobrol sama teman-teman tuh kalau masalah tentang kewanitaan, itu aku bukan cuma ngeliat di Google atau tanya teman aku yang juga belum nikah sama seperti aku. Tapi kadang aku juga nanya ke teman-teman yang memang sudah menikah. Kayak teman aku nih sudah punya anak satu, atau misalkan dia sudah ibu-ibu gitu. Kadang ada teman kerja juga yang udah ibu-ibu, aku juga sering sharing juga sama beliau gitu, sering tanya-tanya. Karena kan mungkin ya perawatan kesehatan kayak kewanitaan atau payudara atau bagian organ wanita yang lainnya yang tidak mungkin sama perawatannya pada saat kita yang belum menikah dengan yang sudah menikah gitu. Jadi dengan aku berkomunikasi, ngobrol, sosialisasi masalah tentang kesehatan seperti itu, aku jadi lebih tahu nih. Dan nantinya juga aku juga bakal jadi seorang ibu, dan otomatis aku membutuhkan perawatan kesehatan wanita yang bukan cuma dikhususkan untuk wanita yang single atau belum menikah gitu. Nah, singkat ceritanya aku menemukan si produk ini.
cream brush gitu. Aku belum sebut nih namanya yang aku pakai ya. Nah, untuk kalimat dari cream brush ini sendiri atau brush up, nggak ngerti lah aku, pokoknya singkat krim payudara. Mungkin kalian yang tahu, lu pakai krim payudara itu buat apa sih gitu? Supaya nggak kendur ya, supaya kenceng ya payudara lu. Nah, itu kan sedikit kata-kata yang lebih vulgar. Nah, tapi ternyata kalau misalkan kita lihat nih, dari segi si cream brush ini atau brush up atau si krim payudara ini itu sebenarnya bukan cuma berfungsi untuk menjaga kekencangan payudara, atau bahkan ada yang bilang saking vulgarnya sampai bilang memperbesar payudara. Sebenarnya krim brush up atau krim payudara ini bukan cuma berfungsi sebagai itu gitu. Jadi krim ini juga berfungsi untuk melembabkan, tadi seperti yang aku bilang, yang sebelumnya aku pakai oil massage. Karena kalau kalian merhatiin gitu, apalagi kalau dari bagian samping, kalau kalian raba bagian payudara kalian itu kadang kalian menemukan si kulit beberapa bagian yang kering. Jadi kalau kalian raba tuh kayaknya sebelah sini lebih lembab atau sebelah sini lebih kering gitu, atau sebelah sini yang lebih gampang keringetan, iritasi seperti yang tadi aku bilang. Nah, untuk si cream brushnya ini, karena pertama kali aku mau coba ya waktu itu, dari berganti dari si oil massage ini, otomatis aku bener-bener cari krim yang memang untuk kesehatan payudara. Karena aku sendiri merasa risih gitu kalau misalkan ada yang bilang pakai krim payudara itu untuk mengencangkan payudara lah, untuk memperbesar payudara. Jujur sebenarnya aku juga risih. Mungkin sebagian orang ada yang bertujuan memakai krim payudara atau brush up tujuannya seperti itu. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih memilih untuk kesehatan payudara atau kesehatan si kulit payudara aku sendiri gitu. Dan aku mulai itu searching termasuk nanya-nanya juga ke teman-teman yang belum menikah atau yang sudah menikah, krim payudara apa sih atau brush up apa sih yang bagus untuk payudara kita gitu. Dan utamanya itu adalah bahannya itu apa. Kan kita harus tahu ya, ada bahan kimianya apa, terus ada bahan alaminya atau enggak, dan bahannya itu dari misalnya dari minyak hewan-hewanan atau dari daging hewan-hewanan atau dari tumbuh-tumbuhan. Karena aku sendiri kebetulan kan aku kerja di skincare ya, aku tuh sebenarnya paling anti dan paling teliti banget kalau ngomongin masalah ingredients atau kandungan. Jadi produk apapun real yang aku pakai gunakan, baik itu mau di wajah, di body dan lain sebagainya, aku tuh sangat menomorsatukan ingredientsnya dan bahan kandungannya. Aku mesti tahu benar-benar detail apa aja sih kandungannya gitu. Karena kalau misalkan kandungannya yang asal-asalan aja, yang kayak dijual-jual di online shop, kayak ini pembesar payudara, ini pengencang payudara, udah aja asal make. Kadang kan cewek gitu, dan mereka tuh gara-garanya biasanya apa sih? Biasanya karena faktor insecure gitu, kayak mereka sering dapat body shaming. Kayak sebelumnya aku pernah dapat video tentang body shaming, mereka nggak pede dan akhirnya mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya dengan cara mereka menggunakan atau memakai si produk itu justru bikin merusak diri sendiri, diri kita sendiri gitu. Kita kan nggak tahu ya. Nah, jadi aku baca itu teliti ya kan, semua itu pas aku searching di online shop atau aku searching di Google itu langsung breaded gitu, langsung keluar krimnya ini, fungsinya ini, bahannya ini, dan rata-rata yang aku temuin itu bener-bener kandungannya itu berbahaya ya, entah itu dari campuran minyak hewan dan lain sebagainya. Minyak hewannya juga bukan minyak hewan yang halal gitu, tapi minyak hewan yang tidak halal itu udah jelas-jelas nggak bagus ya, di Islam juga kan dilarang. Nah, jadi aku menemukan satu produk yang sebenarnya dari dulu aku udah sering pakai, tapi kan aku sering pakainya maskernya dan aku baru tahu, atau sebenarnya produk udah lama kan aku baru coba, itu seri si krim brush up-nya atau si krim payudaranya. Nah, ini namanya dari produk Vienna. Ini kalian, aku deketin sedikit ya, ini dari produk Vienna. Aku bacain singkat aja, nanti untuk ingredients manfaat
sampai lengkap dengan detail produknya aku bakalan munculin kayak di kalimat penjelasan di screenshotan di video aku. Nanti kalian bisa sekalian baca-baca aja di video aku. Singkatnya ini Vienna, terus di sini kayak ada logo tumbuhan gitu karena memang aku baca juga dia bahannya dari tumbuhan. Itu namanya herbal treatment. Terus di sini yang tulisan besar ini itu ada namanya herbal breast cream atau krim payudara multivitamin natural plain oil. Nah, kita lanjut lagi ya. Mohon maaf tadi peniti hijab aku copot, jadi aku sempat benerin dulu. Kadang lagi bikin video nih suka ada ininya, zongnya, entah itu peniti copot, entah itu ada suara-suara apa. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. Aku tadi di depan ini tulisannya gede banget nih. Ya kan, ini ada herbal breast cream. Jadi kata-kata herbal udah tahu banget ya, berarti kan itu dari tumbuh-tumbuhan, insya Allah halal. Terus di belakangnya ini tulisan banyak banget kayak gini. Ini itu bahannya itu ingredientsnya aja lah ya. Aku langsung dari kayak aqua, glycerin, butter glycol, terus ada sunflower seed oil. Sunflower itu mungkin bunga matahari ya, nanti aku jelasnya kayak screenshotan namanya gitu aku share. Terus Centella asiatica extract nih aku juga baru tahu nih, jadi Centella asiatica. Jadi kalau misalkan kalian yang pernah dengar kata Centella asiatica itu biasanya identik dengan jerawat atau mengobati bekas luka jerawat. Dan aku juga baru tahu nih ternyata ingredients dari si Centella asiatica ini atau dari salah satu bahan produk kosmetik ternyata dia bisa untuk mengencangkan payudara gitu. Jadi mengencangkan payudara yang sekiranya, jadi bukan ini ya, aku mau jelasin, jadi bukan berarti setelah menyusui payudara menjadi kendur atau kok belum menyusui payudara menjadi kendur gitu. Karena yang namanya penyebab payudara menjadi kendur itu banyak ya teman-teman. Ada dari kita salah menggunakan bra atau dari pola makan kita sendiri, itu sebenarnya pengaruh. Jadi tolong please banget jangan apa-apa langsung negatif atau berpikiran kotor dan lain-lain. Jadi kalian coba berpikir positif gitu. Nah, terus dia juga ada kandungan dari, aku pernah baca deh kayak ada bunga-bungaan gitu nih, Peuraria myrrifica root extract. Nah, ini tuh kayak tumbuh-tumbuhan, nanti aku jelasin juga di screenshotan gambar. Jadi Peuraria itu dia adalah salah satu tumbuhan yang memang diperuntukkan untuk produk payudara. Jadi itu kalau nggak salah aku baca ya, itu berfungsi untuk melembabkan kulit payudara gitu. Semoga bener ya, nanti kalian bisa sambil baca-baca aja screenshotan yang aku share di videonya. Lagi azan, stop dulu, nanti kita lanjut lagi. Nah, oke teman-teman, tadi kita sampai di pembahasan tanaman Peuraria myrrifica. Nah, nanti buat lebih jelas itu tanaman sejenis apa, nanti di screenshotan aku jelasin di video aku. Kalian tinggal baca-baca aja, nanti di sini aku bakalan tampilin. Karena aku juga nggak tahu detail banget hafal semua kandungan yang ada di sini. Nah, untuk lebih singkatnya lagi, aku mau ngejelasin aja nih. Jadi aku udah menggunakan cream brush ini itu sekitar udah sebulanan yang lalu. Sekarang udah sebulan lebih lah, sebulan lebih, seminggu atau 2 minggu aku gunain ini. Nah, first impressionnya yang pertama kali pada saat aku menggunakan ini, itu rasanya hangat. Pertama kali aja, jadi pas pertama kali aku pakai, terus aku balurin ke area payudara aku, itu rasanya hangat. Dan pemakaian itu sehari 2 kali aja, jadi aku biasa pakai pas habis mandi pagi dan mandi sore gitu, biasa aku gunakan ini. Terus itu pemakaian pertama ya, aku ngerasanya hangat aja. Terus pemakaian kedua, ketiga, dan seterusnya sampai saat ini aku nggak ngerasain apa-apa
gitu. Terus aku juga alhamdulillah nggak ada iritasi kayak seperti sebelumnya aku pakai si oil massage itu. Ini insya Allah aman, insya Allah ini bahan-bahannya juga bagus, dari herbal juga. Apalagi ya, oh iya, efeknya setelah aku pakai ini udah 1 bulanan lebih, itu aku ngerasanya kulit area payudara aku tuh jadi lebih lembab, terus lebih kenyal gitu. Jadi aku suka banget, dan karena memang aku nyari produk ini tuh untuk kesehatan payudara, bukan memperbesar atau mengencang payudara. Itu di hashtag banget ya, di garis besar banget. Jadi kalau misalkan kalian mau cari yang untuk mengencangkan payudara atau memperbesar payudara, itu banyak banget pilihannya gitu. Dan itu rata-rata bahan kandungannya itu ya begitulah, aku nggak bisa ngejelasinnya, berbahaya. Dan cream brush ini aku memutuskan untuk bakalan sering pakai terus. Ini masih botol pertama aku, dan oh iya, ini harganya itu 52.000, dan yang pasti aku belinya bukan kayak di reseller yang sembarangan, tapi aku belinya di mana? Kalau kalian tahu, aku belinya di store official Watson di Shopee. Terus kalau kalian mau datang iseng-iseng beli langsung ke Watson juga bisa. Tanya sama BA Watsonnya kalau misalkan kalian mau beli Vienna Brush Herbal Cream Payudara atau Brush Up Payudara. Itu kalian pasti langsung dikasih tahu ini sama si BA Watsonnya. Dan aduh, pesan kan aku bilang aku ngomongnya. Dan ini adalah kardusnya masih aku simpan buat emang sengaja aku mau bikin video. Kemasannya sendiri ini itu 80 ml, kemasan 80 ml, 52.000 harganya. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat di reseller yang mungkin aku nggak tahu ya itu palsu atau hoax atau bohongan apa gimana, itu harganya ada yang di bawah dari ini. Tapi yang pasti aku belinya di official Watson, jadi aku percaya banget kalau ini original 100% gitu. Oh iya, aku nggak di endorse dari produk ini, dan aku bikin video ini bener-bener real, pengen memberikan pengalaman aku bagaimana sih cara memilih breast up atau krim payudara yang baik dan benar, beserta ingredientsnya yang aman yang seperti apa. Dan aku minta nih kalian buat jangan lupa komen-komen di YouTube aku kalau kalian menemukan brush up yang lebih bagus lagi dari si produk Vienna ini. Kalian boleh sharing juga ke aku, dan otomatis itu dibaca semua sama teman-teman kita semua ya. Dan yang pasti ingredientsnya itu harus aman gitu, karena kita kan nggak boleh ya ngebohong, apalagi nyebarin yang hoax gitu, yang bahan-bahannya tuh nggak bagus, tapi kita mengedukasi teman-teman kita semua atau teman-teman YouTube semua yang nonton nanti bisa menjadi berbahaya dan lain-lain. Aku juga nggak mau, karena aku pakai ini dan aku tahu bahan kandungannya apa, aku makanya mau share ini ke kalian. Udah dah gitu. Dan semoga ya teman-teman aku bisa membuat video selanjutnya, video yang bermanfaat terus di channel YouTube aku. Dan aku mau terima kasih kepada kalian yang udah subscribe, mau itu temen yang aku kenal tidak kenal atau subscribe baru atau udah lama, aku tetap mau bilang terima kasih yang udah support YouTube aku. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa selalu tetap berkreasi, bersemangat, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.